Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gaudens. Kalau kita melihat sebetulnya kan seperti yang diceritakan juga oleh mantan pimpinan KPK, teror kepada pimpinan KPK atau bahkan penyidik KPK ini sudah banyak terjadi. Nah, kalau kita melihat yang terjadi terakhir, apakah ini memang benar bagian dari usaha menakut-nakuti supaya kemudian KPK juga menahan usaha penyelidikannya, atau apa sebetulnya, Bang? Ya, tidak ada tafsiran lain kecuali teror itu berkaitan dengan Kasusnya yang tugas, ya, berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi KPK itu sendiri. Tentu tidak ada persoalan pribadi di sana karena hampir pada saat bersamaan dua pimpinan KPK yang diteror. Nah, tentu pertanyaannya, kasus apakah yang sedang dikerjakan oleh KPK saat ini? Iya, karena sudah sempat diungkapkan juga. Ya, kalau kasus-kasus kecil tentu tidak seperti inilah terornya. Tetapi ada satu hal penting bahwa para koruptor atau mereka yang diduga koruptor sudah semakin berani, ya, sudah semakin berani melawan. Karena itu semua orang-orang baik di Republik ini jangan jangan berdiam diri, tetapi harus bersama-sama kita melawan. Kita meminta KPK tidak boleh takut. Sebab sekali takut seperti yang dikatakan editorial itu, yang bersorak-sorak itu ya para koruptor itu. Kalau kita melihat sebetulnya kan ada gambar di CCTV itu, Bang. Walaupun tidak terlalu jelas, warnanya kurang begitu, tapi wajahnya cukup jelas kalau kita lihat. Nah, harusnya bisa cepat ini polisi menangkap. Ya, mungkin soal waktu saja. Kita berkeyakinan, apalagi dilibatkan juga Densus 88 di dalam penyidikan kasus ini, cepat atau lambat pasti terungkap. Polisi sekarang tuh semakin canggih. Kalau kita melihat ini, Bang, kediaman ini, saya tidak tahu ya. Yang saya tahu kalau pejabat tinggi negara setingkat menteri itu ada rumah jabatan yang dikumpulkan di satu wilayah. Dan itu pengamanannya terpadu. Tapi kalau kita melihat pimpinan KPK ini, saya berpikir sebagai rakyat begitu, kenapa tidak ada di satu tempat saja selama menjabat tentunya, sehingga pengamanan itu lebih mudah. Karena kalau kita melihat kan ini rumah Pak Laude dan Pak Agus relatif ada di tengah-tengah masyarakat, cukup rapat juga, mungkin akan sulit juga pengamanannya. Bagaimana, Bang? Ya, ada juga teori lain yang mengatakan kalau mereka disatukan di satu tempat itu lebih mudah diserangnya. Tapi kan pengamanan akan berlapis. Karena itu harus disebar. Tetapi tadi saya sudah katakan di Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2009 itu secara tegas disebutkan tentang bagaimana pengamanan itu dilakukan. Bahkan kepada pimpinan KPK juga diperbolehkan menggunakan senjata api. Diizinkan. Diizinkan untuk menggunakan senjata api. Kita akan coba mendengarkan Koordinator Indonesia Corruption Watch yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo. Mas Adnan, selamat pagi. Pagi, Mas Leonard. Ya, terima kasih ini sudah bergabung bersama kami, Mas Adnan. Kalau kita melihat teror yang terakhir kepada rumah dua pimpinan KPK, ini kan dikatakan bukan yang pertama. Beberapa pimpinan, bahkan penyidik juga sudah pernah menerima akibat teror ini. Nah, sejauh ini sih kita melihat KPK terus berjalan pada jalurnya, tetap mengusut kasus korupsi. Tapi kalau Anda lihat yang terakhir ini betul terkait dengan katanya satu kasus besar yang sedang ditangani walaupun kita belum tahu apa, atau seperti apa kalau Anda lihatnya, Mas Adnan? Ya, ini memang situasi yang membuat banyak pihak punya spekulasi ya. Apa motif dibalik teror itu? Pada satu sisi KPK ini sebagai lembaga penegak hukum yang menangani perkara-perkara korupsi pastinya punya musuh banyak. Ya, begitu mereka menangani kasus, menetapkan orang sebagai tersangka, ya musuhnya nambah gitu ya. Nah, ini potensi terornya menjadi juga lebih besar. Tapi juga ada yang mengkaitkan ini dengan tahun politik. Tujuannya untuk memperkeruh keadaan karena kasus-kasus hoax yang menimpa KPU juga baru diungkap oleh kepolisian. Maksudnya untuk mengalihkan perhatian begitu, Mas Adnan? Ya, ada yang berspekulasi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira ketika spekulasinya semakin liar, maka penegak hukum perlu mempercepat upaya-upaya pengungkapannya sehingga diketahui apa motif utama dari penyerangan itu. Kalau ada yang mengusulkan, Mas Adnan, bahwa
sama seperti menteri, ya sudah pimpinan KPK, terutama pimpinan KPK itu menempati rumah dinas di satu kawasan yang terkumpul sehingga pengamanannya bisa lebih terpusat dan bisa lebih berlapis. Anda setuju tidak? Ya, kami setuju dengan opsi itu ya, karena bagaimanapun ini bukan pekerjaan biasa. Ya. Iya. Ini bukan seperti sebagai direktur sebuah BUMN begitu, yang mungkin tidak terlalu membutuhkan sistem keamanan yang baik. Nah, selama ini kan karena pimpinan KPK ini tidak merasa bahwa keamanan yang berlapis itu penting, karena juga mungkin mengganggu sedikit privasi mereka, kebebasan mereka, begitu, karena itu sesuatu yang nggak bisa dihindari begitu. Sistem keamanannya berlapis, ya akhirnya opsi itu tidak diambil. Gitu. Padahal itu resiko jabatan yang harus diambil kan, Mas Anang, kalau kita melihat. Iya, saya kira itu sesuatu yang penting. Ancamannya lebih jelas ketika bekerja di KPK daripada bekerja di tempat lain sebenarnya. Iya. Karena kasus korupsi itu berinteraksi dengan kekuasaan, berinteraksi dengan uang, ya, berinteraksi dengan kelompok-kelompok tertentu yang bisa melakukan apapun untuk memenuhi tujuannya. Mas Adnan, kita percaya bahwa setelah kejadian ini pihak keamanan khususnya Polri akan meningkatkan pengamanan bagi para pimpinan KPK. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau menurut Anda kira-kira efeknya dari teror ini terhadap KPK itu seperti apa? Apakah ya kita sih berharap mereka tidak takut, tapi mau tidak mau kan ketika ada sesuatu yang menyangkut atau mengancam keamanan dirinya, jangan-jangan ada muncul takut itu. Bagaimana Mas Adnan? Iya, saya kira rasa takut itu alamiah ya dihadapi oleh semua orang ya. Tapi KPK tidak boleh takut kan? Tapi pimpinan KPK perlu mengelola rasa takut itu ya, supaya publik juga melihat bahwa tidak ada efek atas teror yang dialami oleh mereka kemarin. Nah, bagaimana menunjukkannya? Ya, KPK harus bekerja sebagaimana biasanya, dan kalau bisa, ya, mulai lagi menangani perkara-perkara yang masih masih tertunda, dan kalau bisa juga sebenarnya ya perlu ada penetapan tersangka baru misalnya dalam periode-periode sekarang ini. Karena saya yakin KPK ini kan punya stok kasus banyak. Betul. Nah, itu salah satu cara dan upaya untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa KPK itu sebenarnya tidak mengalami situasi yang buruk gitu ketika Mas Adnan, teror itu dialami mereka. Ya. Ada juga yang berspekulasi bahwa teror ini terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo Agustus tahun lalu, bahwa KPK sedang mengusut kasus kakap dengan nilai kerugian jauh melampaui mega korupsi KTP elektronik, tapi tidak diungkapkan secara rinci. Nah, ada yang mengatakan KPK sudahlah tidak usah banyak berbicara seperti ini, senyap saja, tapi lakukan juga terus, dan ketika sudah valid, tangkap, ambil barang buktinya, buka. Jadi tidak usah terlalu banyak berbicara. Anda setuju tidak? Ya, saya kira itu juga kritik kami ya kepada KPK kemarin-kemarin itu ketika pimpinan KPK sering mengeluarkan statement yang tidak perlu. Ya. Karena sekali lagi pimpinan KPK itu dalam mengeluarkan statement, mereka posisinya ada di dua kaki. Satu kaki mereka adalah penegak hukum, ya, yang tidak boleh menyampaikan apapun ketika proses hukumnya itu belum jelas. Tapi pada satu sisi mereka adalah pimpinan KPK yang punya fungsi melampaui penegakan hukum. Nah, dalam konteks itu mereka bisa bicara soal pencegahan, soal ini, soal itu. Tapi sekali lagi kalau bicara soal penegakan hukum, ya KPK perlu lebih kalem ya, dalam arti mereka akan memulai bicara ketika upaya hukum itu dilakukan, terutama ketika seseorang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Tapi ketika itu masih proses intelijen, masih dalam tahap pre-investigation, ya saya kira KPK nggak perlu mengumbar janji. Karena nanti kalau akhirnya nggak jadi malah malu sendiri juga. Oke, kalau Anda melihat yang terakhir terjadi ini pertanyaan terakhir saya, Mas Adnan. Anda optimis tidak bahwa petugas termasuk pimpinan KPK itu akan aman, tidak akan